Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayahanda dan bunda? Insya Allah hari ini saya akan berbagi catatan penting seputar Konvensi HANA. Sebagaimana kita ketahui, Konvensi HANA ini telah diratifikasi pada tanggal 25 Agustus tahun 1990 melalui keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990. Pada proses ratifikasi tersebut ada beberapa pasal yang ditangguhkan, yaitu pertama pasal 1 tentang definisi, kemudian pasal 14 tentang hak atas agama, lalu pasal 16 berkaitan dengan hak privasi anak, lalu pasal 17 terkait dengan informasi layak anak. Kemudian pasal 21 tentang adopsi, lalu pasal 22 tentang pengungsi, dan yang terakhir pasal 29 tentang tujuan pendidikan. Ketujuh pasal ini kemudian dihidupkan kembali sejak tanggal 11 Januari 2005. Apa dampak yang terjadi setelah ini diterima? Ada beberapa perubahan yang terjadi terkait dengan undang-undang, antara lain terkait dengan privasi, yaitu dapat kita lihat dengan adanya undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Di sana data anak harus dijaga. Kemudian Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Identitas anak jangan sampai terpublikasi, baik itu sebagai pelaku, korban maupun saksi. Lalu yang terakhir Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 tentang keterbukaan terkait pelindungan data pribadi. Kemudian berhubungan dengan informasi layak anak, ini kita juga dengan adanya undang-undang sebelumnya, lalu sekarang ini dengan kita dorong adanya melek digital. Kemudian terkait dengan adopsi, sudah ada kejelasan terkait dengan proses adopsi harus dilakukan oleh tim TIPA. Lalu pengungsi, yang sebelumnya pengungsi anak dari luar negeri, itu tidak ditangani secara komprehensif dengan diterbitkannya Peraturan Presiden nomor 125 tahun 2016 penanganan pengungsi dari luar negeri. Di sana anak mendapatkan perhatian. Lalu yang paling penting, ini yang terakhir, sampai detik ini belum ada perubahan yang mendasar terkait dengan implementasi pasal 29 tentang tujuan pendidikan. Kalau kita merujuk kepada Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, itu masih jauh sekali. Lalu kemudian pada tahun 2022 ada upaya untuk mengamandemen undang-undang tersebut. Kita perlu syukuri itu digagalkan, karena juga kalau kita lihat dari naskah akademis yang disiapkan oleh tim di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, itu tidak mengadopsi pasal 29. Yang ada hanya pasal 28 dan itu hanya sedikit sekali. Padahal pasal 29 ini yang kemudian menjadi roh di mana diterapkannya kurikulum merdeka, yaitu anak sebagai pusat, guru sebagai fasilitator, yang sebagaimana yang dikehendaki oleh Ki Hajar Dewantara, belajar dari apa yang dikembangkan oleh Montessori, sehingga setiap anak itu keunggulannya benar-benar difasilitasi baik oleh guru di rumah, terutama orang tua sebagai pendidik pertama dan utama, kemudian dilanjutkan
oleh guru yang ada di sekolah, sehingga diharapkan anak berkembang minat dan bakatnya, keunggulannya. Tapi yang menjadi penting adalah terbentuk karakter anak, kepribadian anak terbentuk, kemudian dia menghargai hak asasi orang lain, yang juga yang dikehendaki oleh pasal 29 ini terbangun rasa hormat anak kepada orang tua, kepada identitas dia, kepada suku bangsa lain, kepada keunggulan bangsa-bangsa lain di dunia. Yang kemudian di akhirnya dia akan menjadi individu yang penuh tanggung jawab, saling menghormati, saling pengertian, saling menghargai, saling toleransi, dan memiliki kesetaraan. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Semoga ke depan ke-7 pasal yang ada di konvensi anak ini benar-benar terimplementasi secara merata, dirasakan oleh setiap anak Indonesia yang merupakan bagian dari anak dunia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.